Oleh Romani kembali mencetak gol. Gol sematawayang walaupun itu datang dari titik penalti, tapi ini sudah 3 poin. Jadi kita tidak peduli apapun yang harus dikatakan, 3 poin di GBK. Itu yang kita cari. Harga mati buat kita dan kita melejit sekarang. Untuk sementara ke peringkat ketiga dengan 12 poin. Setelah Australia mengalahkan Jepang 1-0 lewat gol Behic di menit 90, mereka ada di posisi kedua tentunya dengan 16 poin, tinggal memainkan pertandingan terakhir melawan Arab dan akan menunggu setelah Indonesia main itu Arab bertandang ke Bahrain. Arab harus menang. Karena kalau Arab menang, mereka masih punya peluang juga untuk bersaing dengan Australia, dan kalau mereka bisa mengalahkan Australia tentunya akan dihitung head to head mereka lebih bagus dan selisih gol tentunya yang mereka kejar. Tapi kita tidak bicara itu. Kita bicara malam ini. Ketika puluhan ribu, 70.000 bahkan lebih penonton yang memadati GBK terus-menerus menyuarakan, ya, memotivasi Jai Isyas dan kawan-kawan sejak kick off ketika wasit asal Uzbekistan Rustam Lutfulin yang memimpin pertandingan ini memunculkan peluit pertama sampai peluit terakhir. Itu luar biasa dari supporter kita, fanatik, militansi, dan kita bersyukur, alhamdulillah 3 poin ini yang kita cari, membuat Cina sekarang tersisi. Apapun pertandingan Cina dan Bahrain tidak menentukan buat Cina. Mereka sudah out, maksimal poin mereka 9 kalau mereka bisa menang melawan Bahrain. Sementara kita 12, potensi untuk langsung melaju ke babak keempat untuk playoff sudah di depan mata untuk tim asuhan Patrick Kluivert. Luar biasa, gol oleh dari penalti juga sangat mantap. Ya, diawali dengan penalti pelanggaran dari pemain belakang Cina, ya, itu Wang Zhejiang yang men-tackle atau mengambil Ricky Kambuaya, dan wasit Rustam menunjuk titik putih. Ada sedikit tipu-tipuan dari pemain-pemain Indonesia. Jai Isyas sebagai kapten maju memegang bola, seakan-akan dia yang akan mengeksekusi penalti itu, ya. Dan akhirnya penalti yang terjadi di menit 42, tapi akhirnya karena wasit harus melihat VAR dulu, ya, untuk bisa memastikan ini, maka ada 2 menit bahkan sampai 3 menit sebelum Ole bisa mencetak gol di menit 45 itu lewat penalti. Dan kita kembali dengan cara Jai Isyas memegang bola. Ketika sudah aman, kembali yang maju ke depan adalah Oleh Romani. Oleh mundur 5 langkah ke belakang, maju dan sedikit berhenti untuk melihat posisi dari penjaga gawang kapten dari Cina, ya, Daley, yang tertipu dengan gaya Oleh. Seakan-akan Oleh akan menembak ke sisi kanan Daley, dia melompat ke arah kanan atau sebelah kirinya Oleh, tapi Oleh dengan tenang sekali, dengan percaya diri mendorong bola itu ke sisi kiri Daley. Dan inilah gol yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia, penggemar sepak bola kita. 1-0 cukup buat kita. Tapi ada beberapa catatan penting yang luar biasa yang saya lihat di sini. Di starting 11, PK itu memasukkan 4 pemain yang bermain di Liga 1. Luar biasa, termasuk ada Egy di sana, ada Rizky Ridho, ya, yang tampil dengan Yance Sayuri, juga luar biasa. Yakob Sayuri dan Ricky Kambuaya. Itu 4 pemain pertama di luar dugaan. Kevin Dix bahkan cadangan sebelum masuk di babak kedua, dan itu diperlihatkan dengan sangat baik. Satu lagi pemain yang ditampilkan, ya, yaitu Beckham. Tidak ada yang menduga juga. Ketika diberikan kepercayaan, Beckham tampil dengan percaya diri yang tinggi. Ada satu pergerakan dia yang oke sekali melewati 2 pemain Cina, dan dia bisa memberikan umpan yang luar biasa. Sayang sekali tembakan masih bisa digagalkan, ya, oleh penjaga gawang Daley. Dan apapun itu kita harus bisa memberikan anjungan jempol kepada pemain-pemain Liga 1 kita yang termotivasi untuk memberikan bahwa mereka tidak kalah dengan pemain-pemain abroad lainnya. Ricky Kambuaya bermain bagus sebelum ditarik keluar. Egy sebenarnya oke, ya, bermain, cuma terlalu banyak membuang bola, ya, memaksakan diri untuk bisa melepaskan tembakan, ya, dan itu sangat disesalkan, ya, sebelum ditarik keluar. Dan Beckham masuk, memang ada Ramadan Sananta yang masuk juga di babak kedua, tapi catatan khusus yang saya lihat dengan penampilan Ricky Kambuaya dan Beckham, ya, Yakob juga, semua oke, ya. Tapi secara keseluruhan anak-anak sudah bermain, sudah tampil dengan performa terbaik mereka. Rizky Ridho di belakang menunjukkan performa terbaik dengan 3 back ini, dengan Kapten Jai Isyas dan Justin Hubner. Verdong di kiri bermain juga sangat baik, dan Tom Hai bersama dengan Joe Pelupesi. Jangan dilupakan, pemain yang selalu merebut bola, pemain yang simpel, sangat disiplin bermain, habis-habisan di tengah. Dan Pelupesi, saya juga harus bisa mengangkat topi kepada Pelupesi, bermain dengan Spartan betul, ya.
oleh Romeni, tidak perlu untuk kita ragukan. Man of the match pasti buat oleh Romeni, ya. Emil Audero juga membayar kepercayaannya diberikan dia ketika Martin Pas tidak ada akumulasi dan dia tampil dan clean sheet. Debut yang mengesankan bagi Emil untuk membuat masyarakat Lombok tersenyum. Ada sukacita buat ayahnya, buat keluarganya, dan itu yang dia berikan. Disaksikan oleh istrinya yang dibawa juga. Ini penampilan yang sangat bagus. Ya. Emil berjibaku di menit 47. Ada tembakan keras dari luar kotak penalti yang diarahkan ya oleh Yudong, ya. Wang Yudong. Keras sekali di pojok. Tapi Emil pergerakan membacanya bola bagus. Dia masih bisa menahan bola itu. Dan bahkan dia tidak tip keluar. Dan dia bisa menyergap dengan sangat baik. Ini peluang bagus, tembakannya sangat keras. Tapi Emil pada posisi yang tepat setelah sebelumnya dia meninju bola. Keluar dan bola jatuh ke kaki Yudong, tembakan yang luar biasa dari anak muda ini dan akhirnya dimentahkan. Ya. Dan selamat sekali lagi buat Garuda. Oke, dengan saya, Bung Roban berbicara.